Program makan bergizi gratis MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui di sejumlah wilayah di Indonesia dimulai 10 Januari 2025. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menegaskan selain untuk anak sekolah, MBG juga dibagikan ke ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok bayi di bawah usia 5 tahun atau balita. Jadwal pemberian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu masih dilakukan seminggu sekali. Hal ini disebabkan kesiapan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum merata. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional untuk merampungkan mekanisme yang akan diterapkan. Setidaknya sudah ada 40 titik di berbagai daerah yang membagikan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menyatakan, sasaran program ini adalah sekitar 1,7 juta ibu hamil dan 3,7 juta ibu menyusui di Indonesia. Tabungan warga plus 62 terpantau mulai naik tipis di akhir Desember 2024. Tetapi fenomena makan tabungan belum sepenuhnya berakhir. Menurut Bank Indonesia, berdasarkan perkembangan proporsi pengeluaran responden terkhusus pada Desember 2024, porsi tabungan tumbuh 0,4 poin ke posisi 15,4%. Sementara porsi konsumsi justru menurun 0,3 poin menjadi 74,1%. Dan porsi cicilan pinjaman relatif stagnan di 10,5%. Kendati proporsi tabungan pada akhir 2024 terpantau meningkat, namun jika dibandingkan posisi pada Januari 2024, proporsi tabungan masih menurun cukup dalam, yakni dari 16,2% menjadi 15,5%. Alhasil, masih dapat dikatakan kalau kondisi proporsi tabungan masyarakat Indonesia pada dasarnya masih belum tergolong baik atau pulih 100%. Atau dengan kata lain, fenomena makan tabungan atau mantap belum berakhir. Penjualan mobil sepanjang tahun 2024 jauh dari target awal. Sepanjang 2024, penjualan mobil dari pabrikan ke dealer atau wholesales hanya 865.723 unit, jauh lebih kecil dibandingkan 2023 yang tembus 1.005.802 unit. Artinya ada penurunan sebesar 140.079 unit atau 13,9%. Sedangkan penjualan dari dealer ke konsumen, retail sales juga anjlok 2 digit yakni 10,9% atau 108.379 unit dari 998.059 unit di 2023 menjadi 889.680 unit. Meski ada tanda perbaikan di akhir tahun, namun secara garis besar penjualan jauh di bawah target semula di angka 1,1 juta unit. Menjelang akhir tahun, Gaikindo mulai merevisi target penjualan menjadi hanya 850.000 unit di tahun 2024. Artinya, ada penurunan target 23%. China gelontorkan subsidi 81 miliar yuan atau setara 178 triliun rupiah untuk tukar tambah peralatan rumah tangga. Program ini memungkinkan warga melakukan tukar tambah gratis untuk peralatan rumah tangga seperti microwave, oven, dan mesin pencuci piring. Subsidi juga mencakup gadget seperti ponsel, tablet, hingga jam pintar di bawah harga 6.000 yuan. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi China di tengah krisis properti yang sedang melanda. Ekonom memperkirakan nilai subsidi akan meningkat menjadi 300 miliar yuan pada 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun Beijing disebut tidak memfokuskan subsidi untuk kalangan kaya, karena bantuan untuk gadget terbatas hanya di bawah 500 yuan per barang. Tahun lalu, China juga mengalokasikan 150 miliar yuan untuk program serupa yang terbukti mendorong penjualan mobil hingga 920 miliar yuan dan peralatan rumah tangga senilai 240 miliar yuan. World Economic Forum melaporkan 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi jumlah tenaga kerja mereka atau melakukan PHK massal pada tahun 2025 hingga 2030 karena pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI. Dari ratusan perusahaan besar yang disurvei, 77% diantaranya berencana untuk meningkatkan dan melatih kembali para pekerja agar dapat bekerja lebih baik dengan menggunakan AI.
Kemajuan dalam AI serta energi terbarukan sedang membentuk kembali pasar tenaga kerja, sekaligus mendorong permintaan untuk profesi teknologi, namun melemahkan profesi lainnya. Direktur Pelaksana WEF, Saidia Zahidi menyatakan bahwa beberapa bidang pekerja seperti petugas pos, sekretaris dan administrasi akan mengalami PHK massal karena penyebaran AI. Dirinya juga menyoroti peran AI generatif dalam membentuk kembali cara kerja industri dan tugas di semua sektor.